شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Kembali lagi bersama kami di Siaran Ramadan, yaitu siaran yang membahas tentang tema Ramadan yang insya Allah akan hadir setiap hari di bulan Ramadan hanya di channel YouTube Surabaya Mengaji. Kali ini kita bersama Ustadz Muhammad Syaputra Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Kali ini kita membahas mengenai sahur Ustadz. Iya. Sahur itu merupakan hal yang dianjurkan ya Ustadz ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini khususnya. Nah itu apakah ada waktu yang utama untuk makan sahur bagi orang yang akan berpuasa? Karena sebagian orang itu makan sahur kadang-kadang ada orang yang makan sahur itu di pertengahan malam itu terus tidur sampai waktu subuh. Nah itu bagaimana Ustaz? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Jadi sahur ya. Sahur itu sebuah sunnah yang dianjurkan untuk orang-orang yang akan berpuasa. Nabi pernah mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, bersahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Dan tidak kita temukan dalam riwayat yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat serta para salafus saleh, mereka melakukan sahur itu di waktu pertengahan malam. Sehingga para ulama menjelaskan waktu sahur itu adalah waktu dikala fajar shadiq belum terbit. Jadi sebelum fajar shadiq. Ya, dan yang paling utama adalah dilaksanakan ketika terbitnya fajar kadzib. Apa fajar shadiq, fajar kadzib? Insyaallah kita akan sampaikan nanti ya. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW, riwayat Talq bin Ali. Nabi pernah mengatakan begini, kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, wala yaghurrannakumus sati'il musa'ad. Jangan kalian itu tertipu atau salah sangka dengan fajar yang memancarnya ke atas. Yaitu maksudnya adalah fajar kadzib. Wa kulu washrabu hatta ya'taridha lakumul ahmar. Makan dan minumlah kalian sampai warna merah itu membentang, yaitu fajar shadiq. Jadi fajar kadzib ada fajar shadiq. Nah, fajar kadzib itu diharamkan untuk melakukan sholat subuh, tapi dihalalkan untuk makan sahur. Kalau fajar shadiq itu adalah diharamkan untuk makan sahur, tapi waktu ya dimulainya melaksanakan sholat subuh. Itu namanya fajar kadzib dan fajar shadiq. Ya, dan disebutkan dalam hadis ya mengenai fajar ini, Nabi mengatakan al-fajru fajran. Jadi fajar itu ada dua, ya, fajrun yuhramut ta'am wa tahillu fihi shalah. Fajar yang haram untuk makan tapi halal untuk dilaksanakan sholat subuh. Itu disebut dengan fajar shadiq. Wa fajrun tuhramu fihi shalah ay salatu subhi wa yahillu fihi ta'am. Dan fajar yang diharamkan untuk mengerjakan sholat di dalamnya, maksudnya sholat subuh, dan dihalalkan untuk makan di dalamnya. Nah, dari hadis ini kita mendapati ya satu pelajaran penting, bahwa yang namanya waktu sahur itu adalah dikala fajar kadzib. Fajar kadzib itu sudah dekat waktunya dengan fajar shadiq, gitu ya. Sehingga kalau ada orang itu sahur di tengah malam, ini nggak sesuai dengan sunnah. Nggak sesuai dengan sunnah. Meskipun apakah boleh misalnya orang itu sahur di waktu itu bukan sahur namanya. Itu makan di pertengahan malam, gitu ya. Sehingga kalau dikatakan nanti dapat pahala sahur, wallahu a'lam, karena sahur tidak pernah dilakukan Rasul di waktu-waktu seperti itu, maka ini tidak dikategorikan sebagai sahur. Ya. Sehingga kalau kita ini pingin makan sahur ya harus di waktunya. Di waktu sahur. Kapan itu? Yaitu di saat fajar kadzib. Ya, fajar kadzib. Sampai pada fajar shadiq. Nah, kemudian di saat fajar kadzib ini, ketika kita sahur, yang paling utama adalah yang paling mendekati waktu sholat subuh atau yang paling mendekati terbitnya fajar shadiq. Ya, dalam riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu an, beliau mengatakan
tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menegakkan salat. Maksudnya salat untuk salat subuh. Maka kemudian ya ditanyakan kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainal adzani was sahur? Berapa lama jarak antara adzan dan sahur? Ya. Jarak antara adzan dan sahur, adzan subuh maksudnya. Maka Zaid mengatakan qadru 50 ayah. Sekira 50 ayat dibaca. 50 ayat dibaca. Kalau 50 ayat dibaca dengan tartil ya mungkin sekitar berapa menit ya? Mungkin 10 menit ya, paling maksimal mungkin 15 menit sebelum adzan subuh. Itu kalau hitungan jam kita gitu ya. Kurang lebih segitu. Yang menunjukkan bahwasanya ya, yang terbaik ketika seseorang itu sahur adalah diakhirkan sahurnya. Diakhirkan sahurnya. Di waktu sahur dan diakhirkan gitu ya. Karena waktu sahur itu adalah di saat fajar kadzib. Sedangkan yang utama dalam bersahur adalah diakhirkan pada waktunya. Jadi sangat mendekati waktu fajar shadiq. Dan terdapat riwayat ya diterangkan ya, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'ahum sahura. Ini menurut Amr bin Maimun al-Audi. Beliau mengatakan bahwa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, mereka itu adalah orang yang paling cepat, paling segera untuk berbuka, dan mereka adalah orang yang paling lambat untuk sahur. Ya. Jadi keliru kalau ada orang itu yang menganggap bahwa kalau sahur itu harusnya jauh-jauh dari waktu subuh. Itu yang utama menurut sebagian orang kan begitu ya. Padahal yang mereka lakukan ini justru perkara yang tidak sesuai dengan apa yang biasa dilakukan para salaf, terutama Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Tapi kalau untuk berbuka sepakat mereka ya, yang terbaik adalah yang awal, yang diawalkan kan gitu ya. Nah, jadi begitu. Itu adalah waktu yang paling utama ketika seseorang itu dalam keadaan bersahur. Nah, oleh karena itu kita mendapati beberapa riwayat ya berkaitan dengan keadaan orang yang sahur. Kalau di masa Rasul dulu kan nggak ada yang namanya suara-suara yang ada di negeri kita itu ya, yang diistilahkan dengan waktu imsak gitu. Di masa Rasul nggak ada waktu-waktu seperti ini atau tanda-tanda yang seperti ini. Jadi yang ada para sahabat itu mereka makan sahur sampai kemudian mereka mendengar azan. Dan di masa Rasulullah itu ada 2 kali azan di waktu fajar kadzib dan fajar shadiq. Di waktu fajar kadzib yang azan itu adalah Bilal bin Rabah ya, radhiyallahu anhu. Sahabat Bilal. Kemudian di waktu subuh fajar shadiq yang azan adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Nah, Nabi sampai pernah mengajarkan kepada para sahabat ya, kalian jangan tertipu dengan azannya Bilal. Kalau Bilal azan itu jangan kalian berhenti untuk makan, karena azannya Bilal itu belum menunjukkan masuknya waktu subuh. Tapi kalau azannya Abdullah bin Ummi Maktum maka kalian berhentilah. Nah, oleh karena itu didapati ya di tengah-tengah para sahabat itu mereka ada yang makan sampai kemudian mendengar azan. Ya, ada di antara mereka yang ketika mendengar azan itu ketika makanan mereka itu belum selesai maka mereka hentikan. Nah, maka di sini kemudian Nabi menjelaskan ya. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u 'ala yadihi fala yadh'ahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan nida, seruan azan subuh, sedangkan bejana atau tempat makanannya atau makanannya itu sendiri berada di tangannya, maksudnya masih di tengah makan gitu ya. Maka jangan dia letakkan bejana tersebut hatta yaqdi hajatahu minhu, sampai dia menyelesaikan makannya tersebut. Ya, meskipun sudah terdengar adzan, makanan yang dia makan itu jangan ditinggalkan begitu saja atau dia letakkan begitu tanpa dia habiskan. Dia habiskan saja. Ya, yang terlarang itu adalah ketika adzan subuh baru ambil makanan atau minuman. Ini yang tidak boleh. Ya. Bahkan ada riwayat jika seseorang itu misalnya dia dalam kondisi makan, kemudian terdengar iqamah bahkan ya, mungkin adzan subuh dia nggak dengar. Tapi pada saat iqamah baru dia tahu, ternyata
sudah masuk waktu fajar shadiq, kan masuk waktu subuh. Maka yang seperti ini pun boleh. Orang itu kalau dia masih ya makanan berada di tangannya itu boleh untuk dia selesaikan atau dia habiskan. Atau minuman yang posisi dia sedang minum itu dia boleh selesaikan. Ya, seperti riwayat Abu Umamah, beliau menceritakan nuqimatis shalah wal ina'u fi yadi Umar. Pernah ya terdengar iqamah salat subuh, sedangkan Umar bin Khattab sedang membawa bejana, ya tempat minuman ya, atau gelas seperti itu ya. Maka pada saat itu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Asyrabuha ya Rasulullah." "Wahai Rasulullah, boleh enggak saya ini minum ini?" Ya, saya habiskan minuman saya, maksudnya begitu. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Na'am, iya." Ya. Fasyaribaha, maka kemudian Umar bin Khattab menghabiskan minum yang ada di gelas yang dia pegang pada saat dia sedang meminumnya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebetulnya tidak perlu ya kemudian ada suruhan-suruhan imsak dan semacamnya, karena di masa Rasulullah aplikasi untuk menutup sahur itu sudah diterangkan dan sudah terjadi di masa itu, sehingga cukup kita teladani, kita ikuti saja gitu. Kalaupun seandainya azan subuh berkumandang sedangkan pada saat itu posisi kita sedang makan ya santai saja, selesaikan dulu makanannya baru kemudian dia berpuasa ya. Sekali lagi, asal jangan memulai makan dan minum ketika azan subuh. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Tetap stay tune di channel YouTube Surabaya Mengaji. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas